Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah, para pemirsa dimanapun berada, karena kajian ini juga live lewat YouTube Ar-Rahmah, begitu pula para pendengar suara muslim, mitra muslim dimanapun berada. Sebenarnya pembahasan kita ini masih berbicara tentang anak sebagai amanah sekaligus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sebentar lagi juga jenengan nanti akan masuk pada satu bulan yang kita tunggu bersama, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan paling efektif sebenarnya bagi kita untuk berakrab-akrab dengan anak-anak kita. Sarana yang instan bagi kita semua untuk mengawal, merawat, melihat langsung, mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Karena pada hakikatnya Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan penempaan, bulan pembinaan buat anak-anak kita semua. Di pertemuan yang lalu sebenarnya kita membahas tentang asbabul inhiraf indal aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan, apakah itu penyimpangan ideologis, penyimpangan agama, penyimpangan moral, akhlak, penyimpangan akal pikirannya, dan lain sebagainya. Yang banyak dikeluhkan adalah masalah penyimpangan moral yang terjadi kepada anak-anak kita. Kemarin kita sampai di bab yaitu al-khilta al-fasidah wa rifaqis su', salah dalam memilih teman, salah pergaulan. Punya teman yang tidak benar, punya teman yang anak-anak yang susah untuk atau belum mendapatkan hidayah dari Allah, anak-anak kita berkumpul di situ, maka pasti anak kita juga dipengaruhi. Nah, Ramadan jamaah sekalian adalah momentum bagi kita untuk mengawal mereka semua. Dan kita harus ketat betul sejak awal Ramadan, dan seharusnya sejak pekan-pekan ini ma'asyar muslimin, bahkan bulan ini kita sudah memberikan sinyal untuk menyambut datangnya bulan mulia ini, bulan Ramadan, bulan di mana Allah nanti akan menghapus semua dosa-dosa kita, semua pahala yang dari amal saleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan semuanya suasananya seperti itu. Di bulan Ramadan ada puasa. Ajari Pak anak-anak kita untuk berpuasa. Ya. Kalau tidak bisa tuh dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari tidak apa-apa, puasa apa? Puasa sampai zuhur. Puasa beduk istilahnya jamaah sekalian. Tidak kuat juga tidak apa-apa sampai jam 10, jam 9. Ya, dilatih anak kita, ada isy'ar,
ada semacam pesan kuat kepada mereka bahwa ini adalah. Nah, kalau semua orang tua berpikir begitu jamaah sekalian, maka pasti akan berkurang kenakalan yang terjadi kepada anak-anak kita. Di bulan Ramadan nanti ada salat malam. Ajak pula Pak anak-anak kita. Tentu sekiranya anak-anak itu bisa diam, bisa tenang, bisa dikendalikan. Saya pikir Masjid Ar-Rahmah sangat welcome di bab seperti ini, silakan. Kita sangat senang jemaah sekalian. Saya secara pribadi sangat bangga sebenarnya Pak. Sebab mereka akan menggantikan kita nanti ke depan. Dan ini tiap malam selama 30 malam ke depan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak anak kita berpuasa sesuai dengan kemampuannya dan mengajak anak kita pula untuk apa? Untuk salat malam. Di bulan Ramadan kita juga tahu nanti ada dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ayo Pak, ketika sambian menikmati tadarusan di sini, jangan lupa pula anak kita dipantau. Saya tidak tahu, sepertinya Rahmat juga ada apa ya? Ada camp ya, Quranic camp ya. Masih jalan insyaallah ya. Monggo Pak, daftarkan putra putri sambian di Ar-Rahmah sini. Insyaallah kita kawal sebagaimana tahun-tahun yang lalu, ngaji bersama, insyaallah salat malam bersama, puasa bersama pula insyaallah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Biar nanti apa yang kita bahas al-khiltah al-fasida wa rifaqis su ini tidak terjadi. Sehingga suasana pertemanan dibangun mulai saat ini, dan Ramadan momentum yang paling tepat karena ruhnya sama. Ruh orang tuanya juga sama. Semangat orang tuanya semua sama. Ingin baik di bulan Ramadan ini. Dan Ar-Rahmah juga ingin memfasilitasi untuk membersamai anak-anak kita jemaah sekalian. Kalau sudah puasanya saling berpuasa, sama-sama berpuasa. Salat malamnya juga sama-sama salat malam. Kemudian ngaji Quran, bahkan di sini ada Quranic camp di sini di Ar-Rahmah ini selama 1 pekan, saya kurang tahu 3 hari atau 1 pekan, saya kurang tahu juga. Ayo jemaah sekalian, ini kan kita dalam rangka menyambungkan Pak persahabatan teman-teman yang baik satu sama lain di antara kita. Saudara, sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Mathalu al-jalis as-salih wal jalis as-su' kamathali hamilil miski wa nafikhil qir." Perumpamaan orang yang bersahabat, duduk cangkruan, berteman dengan orang-orang yang baik, dan duduk bersahabat berteman dengan orang-orang yang tidak baik, itu sama saja sampean duduk bersahabat dengan penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi, tukang las kalau sekarang ya Mas sekalian. Fahamilil miski, kalau sampean dan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, imma ayyahdziyaka ayyu'tika hadiah. Biasanya kalau antum masuk ke counter minyak wangi Pak, ada tester. Ya. Tapi jangan hobinya cari tester terus jemaah sekalian. Dulu kita nakal Pak ya, tapi tidak usah lah, nanti kita bicara masa jahiliyah Pak ya. Kalau termasuk di Mekah Pak, Mekah Madinah itu kan parfumnya bagus-bagus, original semua jemaah sekalian. Tidak ada yang palsu-palsu sana jemaah sekalian. Kita kalau udah keluar capek-capek masuk ke sana, padahal tidak mau beli, jadi tester saja Pak. Halal, insya Allah halal gitu. Cuma biasanya orang mengisi tester karena punya tujuan supaya yang bersangkutan mau beli gitu. Mudah-mudahan dihalalkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim ya. Nah sama jemaah sekalian, antum kalau diampaikan banyak orang jual minyak wangi Pak ya. Antum datang dikasih tester dicoba. Wangi sampai seluruh tubuh penuh parfum jemaah sekalian. Antum lihat kalau duduk dengan orang baik-baik Pak, tanpa antum sadari mendapatkan hikmah. Ya kan? Itu testernya jemaah sekalian. Minimal Pak ketemu dengan orang saleh itu orang-orang baik-baik jemaah sekalian, kecipratan kita Pak kebaikannya Pak. Autashtari minhu, kalau kita punya duit kita beli.
minyak wangi itu Pak? Beli. Ya. Au tajid minhu rihan thayyibatan. Tidak ada duit, testernya tidak ada. Paling tidak kata Nabi, kalian mendapatkan suasana wewangian di mana-mana gitu. Jadi antum, anak antum kalau bersahabat dengan orang-orang yang baik-baik pasti kecipratan kebaikannya, Pak. Ketularan, Pak. Ketularan pasti sudah itu. Antum masuk ke konter minyak wangi, semuanya wangi, Pak. Pulang pun walaupun tidak dapat tester pun terasa, Pak, wangiannya, Pak. Masih kena kecipratannya, suasana wanginya itu jamaah sekalian. Ini Ar-Rahman nih, Pak. Dupanya dupa dari Dubai nih, Pak. Ya. Apa? Dupa ya, apa namanya? Wanginya itu. Itu tanpa kita sadari, Pak. Nanti nyampe di rumah sampai gantungan baju, bajunya kelihatan, Pak, wangi apa? Dupa ini, ma'asyar muslimin. Saya berharap Ramadan tiap hari harus ada, Pak Yunus, ya. Harus ada tiap hari Ramadan biar nikmat kita beribadah sama Allah Ta'ala. Nah saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah nikmatnya kita. Dan Ramadan saya berharap, ayo Pak, kita sama-sama ajak anak-anak kita, pertemukan anak yang satu dengan anak yang lain, Pak. Sama-sama aktivis masjid. Ya, yang muda-muda ini anak-anak sedikit juga kawal adik-adik kita semua ini. Akrabkan satu sama lain. Bimbing mereka itu. Kita sedang berbicara di sini salah satu penyimpangan anak karena anak salah memilih teman. Kalau Ramadan, Pak, terus adanya di tempat-tempat persewaan film, wah repot ini, Pak. Berteman juga, ya. Atau cangkruan di kafe-kafe, apa ngabuburit ya, Pak, ngabuburit ya. Nggak tahu apa istilah apa yang ngabuburit ini, Pak. Cari malam pasti datang, nggak perlu dicari pasti datang ya, maaf sekalian. Nah kita pingin, Pak, ngabuburitnya di Ar-Rahmah. Masya Allah, insya Allah Ar-Rahmah, Pak, sebelum berbuka puasa ada tausiah nanti, Pak, dari adik-adik kita sedikit calon-calon ulama ini. Mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menyampaikan kalimat tausiahnya yang terbaik. Karena persiapannya sudah 2 pekan sebelum Ramadan. Masing-masing sudah dikasih tema jamaah sekalian. Ya, ayo Pak, anak-anak duduk semua, bertemu satu sama lain jamaah sekalian. Tapi kebalikannya kalau bersahabat dengan orang tidak baik, nafikhil qir imma ayyakhriqa thiyabak aw tajid minhu rihan matinnatan. Masya Allah, atau muntinnatan. Adapun tukang besi itu tukang las, Pak. Dulu di zaman Nabi belum ada las ya, tukang besi, orang buat apa namanya, buat pisau, buat apa namanya, parang, buat pedang itu dibakar dulu kemudian dipukul ya. Sehingga begitu dipukul sambil masuk di situ, Pak, kan apinya kecipratan kemana-mana jamaah sekalian. Emma ayyahrika thiyabak, boleh jadi nanti bajumu kena kecipratan apinya kata Nabi, bisa kebakaran kok. Bolong-bolong, Pak, baju nanti, Pak. Walaupun kita bukan tukang pandai besinya jamaah sekalian. Atau antum hati-hati, Pak, supaya nggak kena cipratan apinya. Tetap kata Nabi, tajid minhu rihan muntinnah. Kalian akan mendapatkan bau angus, bau karbit, bau api. Keluar, Pak, kalau tadi minyak wangi keluarnya wangi, ini keluarnya bau apa jemaah sekalian? Bau asap, Pak. Hatta sampean bukan pelaku, Pak, ngumpul saja di situ, begitu keluar langsung dicap sama orang. Oh, kena kecipratan baunya, jamaah sekalian. Saya dulu pernah cerita, Pak, ya. Saya nggak perlu sebut orang ini cukup dikenal di Surabaya jamaah sekalian. Wah, sangat dikenal di Surabaya. Orang ini jamaah sekalian, sekali waktu jalan ke Malang, ada pelatihan di Malang. Setelah pulang dari pelatihan, dia pulang nyampe di Surabaya, masuk Surabaya maghrib, Pak, atau isya malam. Terus kebelet pipis jemaah sekalian. Akhirnya masuk, waktu itu tol, belum ada tol, belum, saya kurang tahu juga, Pak. Ada mungkin, Pak, cuma keluar di mana? Keluar di warung situ. Tidak kuat pipis. Sampai kalau tahu, Pak, ada kantor, Pak, di pinggir jalan tuh, kantor
Apa itu namanya Pak ya? Sebelum Polda Pak. Aduh. Bulog ya. Bulog atau Bulog Pak? Bulog ya. Itu dulu tahun 90-an Bapak. Tahun 80-an, 90-an banyak waria. Wanita tapi pria. Apa? Ya gitu jemaah sekalian. Itu kan kalau malam-malam kan Masya Allah kayak gadis betulan jemaah sekalian. Itu biasanya nongkrongnya di situ jemaah kan. Banyak berapa. Terus dia keluar pipis mau maksudnya mau salat di dalam masjid Bulog itu Pak. Terus ketutup apa namanya? Pagarnya jemaah sekalian. Akhirnya dia keluar Pak. Ada supirnya Pak, dia keluar. Didatangi Pak sama siapa? Sama hamba Allah ini jemaah sekalian gitu. Ya hamba Allah juga kan ya. Terus ada orang lewat Pak, lewat. Allahu Akbar. Dia turun maksudnya mau bilang sama satpam, tolong buka ini saya mau salat gitu. Sekaligus mau buang air kecil terus mau salat gitu. Tetapi begitu buka Pak didatangi Pak. Terus begitu datang begitu lewat orang Pak, teman karibnya. Loh. Rupanya orang ini aktivis tapi juga aktif juga di bab seperti ituan gitu. Nyambung maksud saya jemaah sekalian. Ini Pak bahayanya itu yang dikatakan Nabi wa immatajid minhu rihan muntinatan. Walaupun kita bukan pelakunya Pak, melewati tempat-tempat seperti itu, dia mungkin tidak kuat betulan barangkali ya, nggak kuat betulan nahan air kecilnya jemaah sekalian. Akhirnya sampai turun, begitu turun didekati sama hamba-hamba Allah yang kayak gitu jemaah sekalian. Disangkanya sama orang ini senang di bab kayak gini Pak. Ya. Lah itu jangan salahkan orang yang lewat Pak ya. Walaupun sebenarnya yang lewat harus tabayun juga ya. Tapi ya wajar Pak manusia. Makanya antum ya akhi hati-hati ya bergaul itu. Bahkan jangankan bergaul lewat tempat-tempat yang mencurigakan, yang membuat orang curiga sama kita, jangan dekat-dekat ya akhi karim. Saya pernah pengalaman ya akhi di Eropa. Itu di Eropa itu Pak, di Berlin, di Brussels, termasuk juga di Sydney, di Melbourne. Ya, setelah itu selalu ada Pak kota daerah namanya King Cross. Kayaknya kok saya cerita ini Pak, tidak enak juga nih Pak ya. Ini saya bahayanya kita dekat dengan tempat-tempat yang tidak karuan. Apalagi kemudian senang di situ Pak, cangkruannya di situ, ngumpul di situ, ya habis kita ini jemaah sekalian. Habis kita ini Pak. Saya tidak tahu hamba Allah jemaah sekalian diajak sama turun-turun juga Pak. Pada tempat itu tempat tidak karuan jemaah sekalian. Kalau malam, kalau siang sepi sebenarnya Pak. Saya siang pada waktu itu jemaah sekalian. Kita tidak tahu juga apa tempat, apa nggak tahu Pak. Loh, Ustaz kok ke situ tadi malam? Kayak tadi kemarin ya. Kemana ya Ki? Saya nggak kemana-mana, saya diajak sama teman-teman dengan panitia gitu. Jangan ke sana Ustaz gitu. Itu tempat gak karuan gitu. Ya gitu Pak. Untung orang ini klarifikasi. Kalau tidak klarifikasi, loh, Ustaz Trihim ke Eropa juga menikmati juga babak seperti itu gitu. Nyambung jemaah sekalian ya. Ini bahayanya kita salah dalam persahabatan. Nah, Ramadan inilah momentum yang paling baik bagi kita semua jemaah sekalian untuk mengumpulkan semua Pak anak-anak kita. Alhamdulillah di sini ada berbuka puasa ya. Walaupun semangat kita semangat memberi takjil Pak ya, bukan hanya menikmati takjil ya. Semangat berbagi takjil pula ya Pak. Ini kita saling membantulah satu sama lain ya. Punya niat juga untuk kemudian berbagi kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Sesekali kita juga boleh duduk bersama-sama kita di sini dan ayo kita makmurkan, ajak anak-anak kita juga Pak. Biar tahu inilah suasana Ramadan, suasana kebersamaan. Ya, setelah itu tarawihnya bersama-sama, terus kemudian tadarusan juga Pak. Tidak hanya sampean juga pantau bagaimana anak-anak saya. Tadarus juga tidak, dengan siapa dia tadarusan. Sehingga nanti dia akan terawat Pak, terjaga suasana komunikasinya, persahabatannya di masa-masa yang akan datang. Jamaah sekalian, ini sudah saya bahas sebenarnya di pertemuan yang lalu. Kemudian di bab terakhir ini, bukan bab terakhir, masih ada satu bab lagi. Salah satu yang membuat anak juga terjadi penyimpangan dalam akhlaknya, dalam sikapnya, dalam imannya, keyakinannya dan lain sebagainya adalah su'u muamalatil abawaini lil walad.
jeleknya muamalah kedua orang tua terhadap anaknya. Begini Bapak Ibu, ini juga mohon maaf ya, salah satu anak yang kemudian tidak betah di rumah, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua karena kita sudah ngambil jarak duluan, Pak. Kaku dalam mengeksekusi, meluruskan sikap-sikap yang tidak baik kepada anak-anak kita. Saya selalu mengatakan, anak itu harus nakal, Pak, dan pasti nakal. So, anak kalau tidak nakal, ya bukan anak, Pak. Justru itulah bentuk tantangan kita bagi orang tua, Pak, Ibu, untuk kemudian bisa mengarahkan mereka. Tolong, sebenarnya ya bahasa kita nakal, Pak, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kecerdasan dia. Orang Arab mengatakan, zaman kalau melihat anak Pak lincah, lompat sana lompat sini, apalagi di bawah balita, Pak, di bawah 5 tahun, banyak geraknya, dikatakan hadza min alamatiz zaka. Ini tanda bahwa anak ini punya kecerdasan tersendiri. Sampean lihat Pak, anak yang banyak bergerak ini sebenarnya otaknya mau berjalan terus, Pak. Cuma karena dia tidak punya pengalaman hidup, dia tidak tahu resikonya. Disitulah peran kita Pak, orang tua, untuk tampil mengarahkan mereka. Jangan dibentak, Pak. Jangan dibentak. Dibentak nanti anak Pak takut melaksanakan hal yang sama lagi. Arahkan dengan bahasa-bahasa yang santun. Apalagi anak sudah masuk usia memayyiz, Pak, 5 tahun ke atas, terus sampean dengan cara kasar, dengan cara bentak. Termasuk ibu-ibu yang kadang-kadang kalau udah gak kuat keluar bahasa-bahasa meso. Apa meso ini, Pak? Ndak halal, mama ndak ridho, mama berat melahirkan kau, semua itu habis pahalanya jamaah sekalian itu. Ya, hati-hati, hati-hati. Jeleknya muamalah kita kepada anak ini membuat anak itu jauh dari kita, bahkan semakin liar, Pak, nggak terkendali. Begini, antum sebentar lagi juga akan masuk suasana Ramadan. Ramadan ini sebenarnya jamaah sekalian, selain saya bahas tadi tentang pentingnya pergaulan, ini juga momentum kita berakrab-akrab dengan anak-anak kita. Ayo tunjukkan kelembutan kita yang maksimal kepada anak di bulan Ramadan. Ya, berhenti sudah, Pak, selesai sudah jemaah sekalian marah-marah kepada anak di bulan Ramadan. Termasuk ketika anak juga malas baca Quran, sampai sentuh, Pak, bagaimana caranya supaya dia tidak malas. Tentu biasanya ya akhi, antum ketika nyuruh anak, antum nyontoh duluan, ngasih contoh duluan. Ayo ngaji sambil megang Quran, Pak, dalam suasana wudu. Tapi kalau antum di rumah tidak pernah baca Quran terus ngajak anak baca Quran, antum hanya pengen instan, pengen dapat pahala dari anak, sementara antum tidak memberikan contoh yang baik, ya susah juga. Terus akhirnya marah-marah, Pak. Bangunkan nanti ketika sahur, hati-hati, Pak. Yang lembut, yang tenang, yang pelan-pelan, Pak. Tidak perlu ngamuk-ngamuk jemaah sekalian. Walaupun subuhnya sudah tinggal 1/4 jam barangkali, Pak. Pelan, pegang-pegang. Ayo, ayo. Kalau tidak mau makan nasi tidak apa-apa, minum seteguk air 1 biji kurma saja, tidak jadi masalah. Tunjukkan bahwa antum care dengan mereka jemaah sekalian. Tapi kalau antum kasar, antum siram air, Pak, kemudian bantalnya basah, dibentak lagi, anak bangun sukmanya nggak nyambung, Pak. Untung sampai nggak dilawan sama anak. Loh iya, banyak kejadian seperti itu jemaah sekalian. Pas lagi sukma nggak nyambung, emosi muncul, jin masuk, Pak. Tapi Ramadan nggak ada jin ya. Di luar Ramadan sering terjadi, Pak. Merah mata, ibunya dicekik, Pak. Karena kitanya kasar, Pak. Kasar kepada anak. Nah, jamaah sekalian, terlalu banyak contoh-contoh di sini bagaimana Nabi memberikan gambaran kelembutannya kepada putri-putri beliau, cucu-cucu beliau. Saya kalau mau cerita, Pak, kemana-mana ya. Bagaimana Nabi ketika salat, kemudian Nabi dinaikin lehernya dan punggungnya oleh Hasan dan Husain itu. Terus lama Nabi tidak ngangkat-ngangkat karena takut mengganggu kekhusyuan anak ini sedang bermain di atas pundak dan leher jiddinya kakeknya jemaah sekalian. Kalau sekarang kan tidak, Pak ya. Sujud, Pak, tidak mau bangun-bangun dicubit sama kita nih, Pak.
Akhirnya anak Pak tidak mau naik lagi sama kita Pak. Pokoknya jadi kalau sedang sujud itu lagi mengamuk, pasti nyubit kita itu. Pikirannya begitu anak jemaah sekalian. Ayo hati-hati ya. Nah Ramadan kesempatan bagi kita berakrab-akrab, berlembut-lembut. Bahkan kalau perlu sampean nanya Pak, nanti buka-buka apa? Tanyain Pak sama anak-anak. Betul itu akan terekam. Mau makan apa hari ini? Tahu isi Bi gitu. Kita berikan tahu isi Pak. Besok mau pisang goreng Bi, kita berikan pisang goreng Pak. Tapi itu Pak nanti masa tuanya Pak terekam jemaah, dan dia akan praktekkan pula kepada anaknya sendiri Pak, pada cucu kita jemaah sekalian. Dan itu terjadi betulan. Pasti itu jemaah sekalian. Apa yang kebaikan sudah kita baik berikan kepada mereka, tutur kata yang baik kita berikan pada mereka, candaan-candaan yang baik kita berikan pada mereka. Itu akan terus Pak dilaksanakan sama anak kita kepada anaknya sendiri. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita sudah mulai tegang Pak, kasar sama anak, akhirnya anak Pak nggak betah di rumah. Ketika sudah nggak betah di rumah jemaah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Anak ya sudah Pak bergaul dengan orang-orang di luar. Iya kalau di luar orang-orang baik Pak, kalau orang tidak baik, PR lagi bagi kita ma'asyar muslimin. Saya tidak sekali dua kali Pak mendapatkan curhatan seperti ini. Banyak anak-anak sekolah-sekolah favorit saat ini Pak. Saya nggak perlu menyebut sekolah-sekolah yang cukup dikenal di Surabaya ini Pak, yang SPP-nya di atas 2 juta, 3 juta segala macam itu Pak. Begitu pulang ke rumah yang SMP, SMA Pak, na'udzubillah ya, ngelihat ada sandal mamanya Pak, balik lagi Pak, karena takut Pak untuk bertemu dengan orang tuanya jamaah sekalian. Termasuk ketika tahu ada sepeda motor ayahnya atau ada mobil ayahnya, tidak mau balik Pak. Padahal dia capek, sudah seharian di sekolahnya jamaah sekalian. Lebih senang dia cangkruan sama rumah tuh di temannya Pak. Akhirnya temannya ngajak keluar, ketemu di mall jamaah sekalian. Orang tuanya bingung kemana. Sebelum menyalahkan anak, tanyakan kenapa anak tidak betah dengan kita. Mungkin Pak cara komunikasi kita yang kasar. Apalagi sampai auzubillah ya, mukul sama anak, nonjok sama anak, ya, mencubit anak, mendelik sama anak, keluar kata-kata kasar sama anak. Anak nggak akan betah di rumah. Akhirnya betahnya di luar ma'asyal muslimin. Nah Ramadan momentum yang paling pas bagi kita Pak untuk merubah semua itu. Saya tidak bisa bayangkan ya akhi, kalau pas berbuka puasa Pak duduk sama-sama sama anak, sama istri, ada mertua, ada saudara-saudaranya yang lain. Berebut biasa ya, berebut takjil biasalah. Kita juga kecil juga kayak gitu juga Pak ya. Saya menikmati Pak ketika berebut itu. Yang penting jangan sampai berlebihan. Karena memang kan kata Nabi, lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa, nikmat memang Pak. Sampai rasanya mau dimakan semua sama anak-anak itu. Saatnya di situ sampean tampil dengan bahasa yang sejuk, bahasa yang menyenangkan. Ayo kasihan abangnya juga puasa. Kasihan adiknya. Tidak apa-apa milih yang terbesar, karena kamu duduk duluan di kursi, silakan milih duluan, tidak apa-apa gitu. Tapi jangan ngambil kemudian berlebih gitu. Umpamanya Pak di tempat makan kita Pak, yang mau makan 7, ya sambosanya 7 juga Pak, punya gitu. Saya sengaja Pak kadang-kadang memberikan yang pas-pasan, ya biar ada keadilan di situ jamaah sekalian. Ya. Terus kadang-kadang ngambil 2 Pak, ayo. Dengan bahasa-bahasa yang santun, akhirnya dia kembalikan Pak. Itu kan tarbiyah ya. Melatih anak juga untuk jujur, melatih anak juga punya kepekaan bahwa yang lapar bukan hanya dia saja, yang pengen kenyang bukan hanya dia saja, tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. 1 bulan loh Pak kita berbuat seperti itu. Dalam suasana Ramadan seperti itu. Bulan berakrab-akrab dengan keluarga jamaah sekalian. Saatnya kita Pak memantau secara penuh. Saya nggak tahu apakah libur nanti Ramadan ini, saya kurang tahu juga Pak. Kalau libur kesempatan bagi kita Pak. Sebenarnya kemarin kita 2 kali libur ya, kena pandemi. Kan begitu. Kita kan puasa kan 2 tahun yang lalu kita bahkan masjidnya tutup ya. Tahun kemarin alhamdulillah kita buka. Tahun ini insyaallah lebih buka lagi insyaallah, normal lagi insyaallah. Sempat kan kita begitu. Seharusnya kita Pak ketika ngumpul semua kesempatan kita berakrab-akrab dengan mereka, duduk dengan mereka, bercanda dengan mereka. Ya, sehingga Pak anak kalau ngelihat figur orang tua Pak jadi tempat curhatnya, masya Allah.
sampai yang dikangeni Pak. Kalau keluar kota Pak, sehari dua kemana, ayah belum pulang, ayah mana? Telepon, itu ada kepuasan Pak. Saya merasakan sekali ya. Sedikit ditelepon sama anak, bisa telepon ahlan wa sahlan, seneng Pak. Kenapa? Anak bisa curhat pada orang tuanya jamaah sekalian. Tapi kalau kita ada gap Pak, susah Pak jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, mu'amatil abawain lil walid ini adalah salah satu anak jadi menyimpang karena kita orang tua susah berkomunikasi dengan anak-anak kita, dan jadikan Ramadan Pak momentum yang paling tepat bagi kita. Tadarusan Pak di rumah, kalau perlu Pak ada tadarusan khusus di rumah. Mungkin sore ya, habis salat asar ngumpul semua. Ibunya menghangatin masakannya yang sudah disiapkan dari sejak tadi pagi. Kalau itu duduk lagi bareng-bareng sama kita, ya Allah, akrab, itu akan terngiang-ngiang betul Pak. Masa tuanya akan terekam. Begitu dulu orang tua saya ngajari saya ketika suasana puasa Ramadan. Momentum berakrab-akrab satu sama lain. Tidak ada kekakuan di antara kita. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup lah ya. Nanti kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Saya hanya ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, tapi besok malam kita akan ada terhib Ramadan ya. Ada Ustadz Isa juga, nanti terakhirnya saya, Ustadz Fahmi juga akan datang, sekaligus kita takhtim khataman Quran yang keempat insyaallah ya di Masjid Ar-Rahmah ini. Insyaallah saya akan detailkan lagi bagaimana kita mensikapi Ramadan secara umum. Kita berdoa Pak, saya secara pribadi juga mohon maaf ya, selama 1 tahun ini barangkali ada kata-kata yang kurang pas, yang agak sedikit nusuk sana nusuk sini. Fahamilah Pak, itu tidak ada unsur kesengajaan ya, insyaallah untuk kebaikan kita semua. Tapi jangan masukkan dalam hati, yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik murni karena ketergelinciran lisan saya ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan menjadi bekal kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita jumpa lagi biidznillah di bulan Syawalnya. Nanti panitia akan memberikan pengumuman kapan dimulai pengajian ini. Yang jelas saya mengucapkan selamat berpuasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamana wa siyamakum, wa kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan antum panjang umur, sehat walafiat, dan Ramadan ini semuanya bisa insyaallah bisa laksanakan 30 hari 30 malam berturut-turut, bisa melaksanakan semua perintah Allah, dan keluar dari bulan Ramadan semuanya kita kembali pada fitrah ya, tidak ada satu dosa pun yang nempel pada kita semua insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi baqi hadhil ayyam min Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tilawatana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa sadaqatina wa infaqana wa kulla khairin a'malina bi rahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Selamat berpuasa Ramadan.